Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safitri Nurjati dengan NIM 21101116636. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hubungan ketenagakerjaan antara sekelompok karyawan dengan manajemen perusahaan di Indonesia. Istilah hubungan ketenagakerjaan sejak tahun 1974 diganti dengan istilah hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial merupakan keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak yang tersangkut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Hubungan kerja adalah hubungan antara dua belah pihak, yaitu pihak pekerja dan perusahaan. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja, yaitu 1. Pekerjaan atau buruh, 2. Pengusaha atau majikan, 3. Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan. Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dan pihak lainnya. Hal-hal yang tercakup dalam perjanjian kerja meliputi 1. Jenis pekerjaan yang dijanjikan, 2. Waktu berlakunya perjanjian kerja, 3. Upah pekerja yang berupa uang untuk setiap bulan, 4. Waktu istirahat, 5. Besarnya bagian keuntungan perusahaan yang menjadi bagian pekerja dan cara menghitung. 6. Peraturan tentang pensiun atau penyediaan hari tua. 7. Bagian upah lain yang menurut perjanjian menjadi hak pekerja. Serikat pekerja. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi para karyawan menyangkut upah, jam kerja, dan syarat serta kondisi kerja lainnya. Dan serikat pekerja yang pertama menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi. Yang kedua, meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajiban. 3. Dana organisasi, sumber daya manusia yang baik. Dampak serikat pekerja. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya serikat pekerja antara lain: yang pertama, dampak monopoli, 2. Dampak suara kolektif, 3. Dampak terhadap manajemen dan produktivitas serikat karyawan. Tujuan serikat pekerja. Tujuan lainnya dari adanya serikat pekerja adalah: yang pertama, meningkatkan keselamatan serikat pekerja atau kemampuan bertumbuh dan sejahtera dalam kondisi ekonomi cerah maupun suram. 2. Mengendalikan keluaran karyawan. 3. Aktivitas make work. 4. Meningkatkan kompensasi. 5. Kondisi kerja. 6. Kewajaran dan keadilan. Perundingan kerja bersama. Perundingan atau negosiasi adalah proses membujuk, mendebat, mendiskusikan, dan mengancam dalam upaya menghasilkan sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi orang-orang yang diwakili. Proses perundingan kerja bersama mempunyai 3 fungsi utama. Yang 1. Menyusun dan merevisi peraturan kerja melalui negosiasi perjanjian.
2. Melaksanakan hasil perjanjian perundingan kerja bersama. 3. Membentuk suatu metode penyelesaian perselisihan selama masa berlaku. Kebutuhan perundingan dapat terjadi karena 1. Tidak adanya titik temu penyelesaian dari pihak yang sedang berunding. 2. Salah satu atau kedua belah pihak gagal mengkomunikasikan informasi yang cukup untuk mencapai kata sepakat. 3. Keanggotaan serikat pekerja mungkin merasa bahwa tim perunding mereka tidak berunding dengan sepenuh hati. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi apabila perundingan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, antara lain: A. Mogok kerja. B. Penutupan perusahaan. C. Picketing. D. Boykot. C. Mediasi. F. Arbitrasi. Demosi dan promosi. Demosi adalah perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lain yang lebih rendah gaji, tanggung jawab, dan atau organisasinya. Demosi dan promosi merupakan kiat yang lazim dalam menghadapi karyawan loyal dengan masa dinas lama yang telah menjadi usang. Adapun kriteria promosi diantaranya adalah: 1. Senioritas. 2. Kinerja dan kemampu promosian. 3. Kriteria tidak resmi. Pemutusan hubungan ketenaga kerjaan merupakan terminologi umum yang meliputi pemisahan permanen seseorang dari organisasi karena berbagai alasan. Pemecatan karyawan perlu dalam menjawab 5 macam persoalan. Kinerja pekerjaan yang memprihatinkan karena ketidakmampuan, kelalaian, perubahan persyaratan kerja atau tidak adanya perhatian terhadap pekerjaan. 2. Pelanggaran peraturan perusahaan termasuk ketidakhadiran dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang. 3. Kekerasan atau perkelahian di antara kerja. 4. Pembangkangan terhadap perintah. 5. Perilaku pribadi yang tidak dapat dikenalkan seperti pelecehan seksual dan ketidakjujuran. Dalam memecat karyawan, manajer harus mengikuti hal-hal berikut: mendaftar kekurangan kerja yang ada secara jelas, sikap sensitif terhadap situasi pribadi karyawan, membatasi lamanya waktu karyawan dapat tetap bekerja di dalam suatu organisasi. Ada beberapa pemecatan yang dapat dilakukan manajer berkaitan dengan tingkatan karyawan, antara lain: 1. Pemecatan karyawan non-manajerial. 2. Pemecatan eksekutif. Beberapa alasan tersebut adalah: ekonomi, reorganisasi, perbedaan filosofis. 3. Pemecatan manajer media. 4. Outplacement. Beberapa alasan melakukan pemberhentian sementara: 1. Tidak tersedia lapangan kerja bagi. 2. Manajemen berharap bahwa situasi tanpa adanya
pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara dan kemungkinan dalam jangka waktu singkat. 3. Manajemen berkeinginan untuk menarik kembali karyawan-karyawan yang dirumahkan begitu pekerjaan tersedia kembali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.